Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu mengolah nilai hasil belajar. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afifi Syukrani Putri sebagai moderator, Nuratiah sebagai pemateri 1, Alifah Bigum Nabila sebagai pemateri 2. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Nuratiah, kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengolahan hasil data. Yang pertama, data penilaian unjuk kerja adalah skor yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan terhadap keterampilan peserta didik dari suatu kompetisi. Yang kedua, data penilaian SIKAN yang bersumber dari catatan harian peserta didik berdasarkan pengamatan atau observasi guru mata pelajaran yang dilengkapi dengan hasil penelitian berdasarkan pertanyaan langsung atau laporan pribadi. Yang ketiga, data penilaian tertulis, yaitu skor yang diperoleh peserta didik dari hasil berbagai tes tertulis yang diikuti peserta didik, baik dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, atau jawaban singkat. Yang keempat, data penilaian proyek, yaitu meliputi proses yang diperoleh dari tahapan-tahapan perencanaan atau persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data atau laporan. Next. Yang kelima, data penilaian proyek. Dengan cara holistik, guru menilai hasil produk peserta didik berdasarkan kesan keseluruhan produk dengan menggunakan kriteria keindahan dan kegunaan produk tersebut pada skala 0 sampai 10 dan 0 sampai 100. Yang keenam, data penilaian portofolio, yaitu komponen penilaian portofolio meliputi catatan guru, hasil kerja peserta didik, dan profil pengembangan peserta didik. Yang terakhir, 7, data penilaian diri. Pada taraf awal hasil penilaian diri tidak dapat langsung dipercaya dan digunakan karena dua alasan utama, yaitu peserta didik belum terbiasa maupun terlatih dan peserta didik banyak melakukan kesalahan dalam penilaian. Materi selanjutnya yaitu skala penilaian. Skala penilaian adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan menilai tingkah laku individu atau dalam tingkatan tertentu. Mengubah skor menjadi nilai, analisis, dan skala penilaian. Yang pertama, bebas. Skala yang pertama, skala 11. Skala 11 diambil dari kata standar eleven yang disingkat STANEL yang dipergunakan untuk mengubah skor mentah yang diperoleh siswa ke dalam 11 kelompok, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan skala ini digunakan dalam penggunaan skala 10, skor aktual siswa ditransfer ke dalam 10 kelompok. Yang ketiga, skala 9. Skala 9 diambil dari kata standar 9 yang disingkat STAIN. Dalam skala standar 9 ditransfer dalam 9 kelompok nilai. Yang keempat, skala 5. Skala 5 disebut nilai akhir tidak dinyatakan dengan angka atau bilangan. Yang kelima, skala baku. Skala baku disebut juga dengan skala Z. Yang keenam atau yang terakhir, skala 100. 1 sampai 100. Nilai dengan menggunakan skala 100 disebut skor T yang bergerak pada interval 0 sampai dengan 100. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nuratiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alifah Bigum Nabila. Kepada Alifah disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu pemberian skor dan acuan penilaian. Yaitu materi pertama yaitu pemberian skor. Scoring adalah proses pengubahan
jawaban-jawaban soal tes menjadi angka-angka atau bisa disebut suatu tindakan kuantitatif terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tester dalam suatu tes hasil belajar. Yang kedua, acuan penilaian. Penilaian ialah kegiatan perbandingan hasil pengukuran skor sifat suatu objek dengan acuan yang relevan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu ukuran kualitas. Selanjutnya yaitu standar nilai. Standar nilai ada 5, yaitu standar Nines atau STANINES. Standar Nines adalah rentang skor siswa menjadi 9. Yang kedua itu standar Elefant. Standar Elefant yaitu sistem penilaian membagi skala menjadi 11 golongan. Yang ketiga standar 5. Standar 5 yaitu penyebaran nilai dengan huruf yang digambarkan dengan kurva normal. Yang keempat yaitu standar 6. Standar 6 yaitu rentang skor siswa menjadi 6. Yang terakhir yaitu standar 10. Pada standar 10, nilai direntang dari 1 sampai 10. Selanjutnya yaitu mengolah hasil penelitian. Menurut Zainal Arifin tahun 2006 dalam penggolongan data hasil tes, langkah pokok yang harus ditempuh yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka, melakukan hasil analisis soal. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alifah. Dapat disimpulkan dari materi ini yaitu penilaian hasil belajar pada dasarnya mempermasalahkan bagaimana pengajar atau guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh mana pembelajar atau learner telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan dan kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.